Kenapa Bu Lydia tiba-tiba minta nomornya ibu? Oh, it's okay, it's fine. Nanti saya langsung aja share lognya dan kita langsung ketemu di sana. Nggak akan lama kok. Apa yang mau dia bicarain? Jangan-jangan dia tahu kalau Mesya anak dari perselingkuhan aku dengan suaminya. Surprise! Ini mobil baru? Iya, mobil baru kita. Kamu kenapa sih, sayang? Kok kayaknya nggak seneng gitu? Saya juga di sini nggak mau basa-basi ya, Bu ya. Ternyata selama ini saya salah menilai Ibu. Kemarin, anak Ibu, yang satu lagi, Mesya, ketahuan mencuri di rumah saya. Bu, apaan sih? Ibu, Mesya lepasin! Jadi kamu benar mencuri di rumah Chef Julian? Ibu cukup, ibu ini gaji aku, Bu. Ini bukannya bajunya Hasbi ya, Kak? Kok ada di sini? Kalau kamu nggak datang, kamu pasti bakalan nyesal selamanya. Udah berani dia nantangin gua. Saya mau nekenin dari awal. Saya nggak mau ikut campur urusan rumah tangga kalian. Karena itu bukan urusan saya. Tapi karena ini sudah menyangkut Amor, ini jadi urusan kamu dan saya. Udah dia nggak usah muter-muter. Langsung aja to the point, bisa nggak? Lu suka kan sama Lala? Lu sengaja ngelakuin ini biar dia benci sama gua. Terus lu bakal ngerebut Lala dari gua. Maaf Pak, ini ada surat pembatalan kontrak sama investor. Taruh sini aja. Baik Pak. Terus jadinya gimana ya Pak? Kita harus cepat-cepat cari investor baru, Pak. Kalau enggak, umur Amor tinggal 1 tahun lagi, Pak. Gak akan. Bapak yakin? Bapak nggak mau ngontak Chef Lala lagi? Kamu tuh ngeraguin saya ya? Bukan maksud meragukan, Pak. Maksud saya bisa sendiri. Dari dulu juga saya semuanya ngerjain sendiri, Sal. Saya tahu apa yang harus saya lakuin. Untuk Amor, demi kita semua. Dan kamu masih ngeraguin saya. Maaf, Pak. Saya tidak meragukan Bapak. Saya hanya khawatir, Pak. Kasihan Pak Julian. Saya yakin selama ini tuh dia pura-pura kuat. Nggak bisa. Saya harus bantu dia. Ya, even saya harus ketemu Chef Lala. Saya harus cepatnya ketemu Chef Lala. Saya harus ke tempat dia. Selamat siang, Chef. Maaf mengganggu waktunya. Malam nanti bisa ketemu, Chef. Bismillah. Ya elah, gini doang, lebay banget sih. Langgeng terus ya Kak, semoga pernikahannya selalu bahagia. Ih,
couple goals banget deh Kak. Kelihatannya so sweet banget. Kalian nggak pernah berantem ya? Nggak pernah berantem. Nggak tahu aja lo kayak gimana tuh cowok kalau marah. Ih, pengen banget deh punya pasangan kayak Hasbi. Sayang banget kayaknya. Netizen, kasian pada nggak tahu kalau suaminya Lala tuh brengsek. Tapi nggak bisa nih kayak gini terus. Gue harus gerak cepet. Rumah tangga lo bentar lagi akan hancur lah. Sebentar ya, Mas Excel. Alhamdulillah udah dibaca. Mas, maaf banget. Ini ada apa ya? Minta saya untuk datang sini. Sebelumnya saya minta maaf, Chef. Saya butuh bantuan Chef Lala. Tapi butuh waktu agak lama. Chef Lala bisa? Aduh, saya minta maaf banget. Ini sebentar lagi kan closingan. Mereka pasti butuh saya. Gimana ya, Chef? Penting banget ya, Mas. Ya udah gini aja. Mas chat aja ke saya. Nanti biar saya lihat setelah ini ya. Ya, tapi Chef... Chef Lala yuk. Ya, maaf ya, Mas. Permisi. Aduh. Andai aja Chef Lala tuh tahu kalau Pak Julian tuh butuh Chef Lala. Gara-gara Chef Lala nggak ada di Amor, Amor tuh hancur. Ini gara-gara si Cetong Wajan itu. Kalau dia nggak ikut campur, Chef Lala pasti masih di Amor. Betul juga. Gimana kalau saya kasih tahu tentang kelakuan suaminya? Barangkali Chef Lala bakal balik lagi ke Amor. Bi? Lah. Maaf banget ya kamu nungguin aku lama. Nggak apa-apa. Sini. Ini, lu ngapain sih? Bawaannya baik banget, kamu nyuri bahan? Enggak, ini tuh tadi aku lama karena memang sortir barang-barangnya expired. Tapi setelah aku lihat-lihat, ini sebenarnya masih bisa dipakai kok. Makanya aku bawa, supaya nanti bisa masak di rumah. Sayang, emang kita tuh nggak mampu ya beli bahan baru? Enggak gitu. Maksudnya ya mubazir aja nggak sih? Tunggu. Kayaknya aku lupa sesuatu deh. Ini yang... Apa lagi? Lah, aku udah nungguin kamu lama banget dari tadi. Bentar, maaf, bentar Ini udah aja. jam berapa sih? Sebentar, Bi. Chef Lala harus tahu. Dia harus sadar siapa sebenarnya Hasbi itu. Orang kayak Hasbi bisa merugikan siapa aja, bahkan istrinya sendiri. Siapa yang nyuruh lo? Hasbi Pak namanya. Jangan ngarang lo. Beneran Pak, saya gak bohong Pak. Gak seharusnya Chef Lala terus hidup bareng sama si kerak wajan itu. Axel. Siapa yang nyuruh lo? Hasbi Pak namanya. Kok ada nama gua? Jangan ngarang lo. Beneran Pak, saya gak bohong Pak. Mana buktinya? Orangnya ganteng Pak. Tinggi putih Pak, ampun Pak. Udah dirit nih. Saya yakin sebentar lagi Chef Lala akan sadar dan akan tahu siapa sebenarnya suaminya yang gak jelas itu. Aku maaf ya, aku lama tadi. Ya nggak apa-apa. HP aku di kamu. Oh iya, tadi nggak tahu nih bunyi alarm kamu kali ya? Alarm? Iya. Aku nggak pasang alarm jam segini. Ya aku juga nggak paham sih, tadi bunyi aja makanya aku matiin. Jadi pulang capek. Sini aku bantuin ya. Terima kasih ya kamu udah nungguin aku. Ya, santai aja. Makasih.
Untung gue sempet hapus dulu. Bentar. Kok nggak ada respon apa-apa? Ah, nggak bener nih. Chef Lala, udah lihat rekamannya belum? Itu yang tadi saya kirim. Kok nggak direspon? Rekaman? Rekaman apa ya maksudnya? Ini dia nggak ada yang ngirim rekaman, kok bilang ngirim rekaman? Masih aja itu orang cacat istri gua. Gua harus jauhin Lala dari dia. Dan Axel harus gua kasih pelajaran. Bi, kenapa sih? Kenapa sih? Kau masih chat-chatan sama Axel? Itu Mas Axel tadi bilang katanya dia ngirimin rekaman ke aku, tapi aku nggak nemu Udah aku rekaman. hapus. Dia harus sadar siapa sebenarnya Hasbi itu. Orang kayak Hasbi bisa merugikan siapa aja, bahkan istrinya sendiri. Siapa yang nyuruh lo? Hasbi pak namanya. Jangan ngarang lo. Beneran pak, saya gak bohong pak. Gak seharusnya Chef Lala terus hidup bareng sama si kerak wajan itu. Axel. Siapa yang nyuruh lo? Hasbi pak namanya. Kok ada nama gua? Jangan ngarang lo. Beneran pak, saya gak bohong pak. Mana buktinya? Orangnya ganteng pak. Tinggi putih pak, ampun pak. Udah dirit nih. Saya yakin sebentar lagi Chef Lala akan sadar dan akan tahu siapa sebenarnya suaminya yang gak jelas itu. Maaf ya, aku lama tadi. Ya nggak apa-apa. HP aku di kamu. Oh iya, tadi nggak tahu nih bunyi alarm kamu kali ya? Alarm? Iya. Aku nggak pasang alarm jam segini. Ya aku juga nggak paham sih, tadi bunyi aja makanya aku matiin. Jadi pulang capek. Sini aku bantuin ya. Terima kasih ya kamu udah nungguin aku. Ya, santai aja. Makasih. Untung gue sempet hapus dulu. Bentar. Kok nggak ada respon apa-apa? Ah, nggak bener nih. Chef Lala, udah lihat rekamannya belum? Itu yang tadi saya kirim. Kok nggak direspon? Rekaman? Rekaman apa ya maksudnya? Ini dia nggak ada yang ngirim rekaman, kok bilang ngirim rekaman? Masih aja itu orang cacat istri gua. Gua harus jauhin Lala dari dia. Dan Axel harus gua kasih pelajaran. Bi, kenapa sih? Kenapa sih? Kau masih chat-chatan sama Axel? Itu Mas Axel tadi bilang katanya dia ngirimin rekaman ke aku, tapi aku nggak nemu Udah aku rekaman. hapus. Hapus? Kenapa kamu hapus? Lah cukup ya. Aku udah bilang sama kamu. Kamu nggak usah lagi berusaha sama orang-orang Amor. Tapi maksudnya tadi Mas Axel tuh nanya ke aku, nanya baik-baik, jadi aku mau balas baik-baik juga. Nggak usah dibalas. Ngapain kamu balas? Paling mereka pengen kamu balik lagi ke Amor. Lah kamu denger ya. Aku nggak ikhlas kamu balik ke sana.
Kamu mau kan nurut sama suami? Kamu bilang begitu kan? Buktikan sekarang. Ya Allah, padahal aku hanya ingin menjadi istri yang baik. Jangan sampai aku jadi istri yang tidak diridhoi sama suamiku, ya Allah. Tolong ampuni aku. Aku hanya ingin rumah tangga ini tetap utuh. Lihat nih Oma, Syifa gambar cake terus ada coko warna biru di atas. Rasa bubble gum. Bagus nggak? Bagus. Ini sayang, ini kita kasih lagi warnanya orange biar kelihatan. Hai sayang. Itu Papa. Gambar apa ini? Gambar cake. Di sini ada cokonya rasa bubble gum. Bubble gum. Sayang, besok kan kamu sekolah pagi. Jadi sekarang Syifa harus bobo ya. Oke? Oke, Pak. Tapi sebelum bobo beresin dulu krayonnya ya. Oke. Tapi Syifa dapet date kan? Kalau Syifa nurut. Boleh. Weekend nanti kita date ya berdua. Yeay. Syifa pakai baju yang cantik biar kayak princess, oke? Oke. Nih sayang. Nah, bawa dong gambarnya dibawa. Bye Syifa. Dadah sayang. What's wrong, Jules? Enggak mah. Investornya Amor. Mereka narik dananya dari Amor mah. Narik investasinya. Oke, and then plan kamu apa berikutnya? Ya, aku udah coba segala cara sih, Ma. Aku udah coba cari investor lain. Dan masih belum dapat juga sih sampai sekarang. Tapi kayaknya aku akan jual aset-aset yang ada dulu aja deh, Ma, di Amor. Kamu tuh Jules, udah beberapa kali kamu coba untuk buka pastry, ya kan? Tutup. Buka, tutup lagi, buka, tutup aja terus gitu. Well, this time you did it. Ya, tapi nggak lama Chef Lala keluar, goyang lagi kan? Atau mungkin memang sudah waktunya sekarang kamu meneruskan perusahaan Mama? Lebih stabil, lebih aman juga buat kamu. Kayaknya enggak deh, Ma. Kan kita berdua juga udah sempat bahas hal itu. Kamu tuh ya persis kayak papa kamu, keras kepala. Ya. Ya sudah gini, daripada kamu jual-jual aset, just give me your proposal. Mama coba cek, siapa tahu perusahaan Mama bisa bantu. Kayaknya enggak deh, Ma. Aku pengen usahain semuanya sendiri dulu. Karena kan Mama tahu, ini passion aku, ini ambisi aku. Jadi terima kasih banyak untuk bantuannya Mama, tapi aku hanya cukup doanya aja deh, Ma, dari Mama. Kalau doa itu sudah pasti. Minta tolong itu bukan berarti kamu lemah, ya? Ya, Ma. Thank you ya. Ya udah kalau gitu, aku istirahat dulu ya. Oke. Semangat ya nak ya. Kamu bisa bertahan sejauh ini aja itu sudah bagus. Proud of you, Jules. Jadi lapar. Apa naik ojol aja ya? Biar cepet nyampe Amor. Nggak boleh. Ini ngebakar kalori. Ingat Axel, kamu pernah kurus dan kamu bisa kurus lagi. Percaya? Yuk, apa-apa nih? Lepasin! Kalian siapa? Lepasin!
Apa sih? Lepasin! Lepasin! Lo ngapain? Ikut campur urusan gua. Sesuai dugaan gue ya. Lu itu emang orang jahat. Jawab gua! Lo ngapain kirim rekaman itu ke Lala? Sengaja. Gua pengen Chef Lala tahu kalau suaminya itu busuk. Apa lo bilang? Hah? Gue udah pernah bilang sama lo kan? Lo jangan pernah ikut campur urusan gua, apalagi keluarga gua. Sekali lagi, lo so berani, dan lo ngelakuin itu lagi, lo akan dapat lebih dari ini. Dengerin gua, ini nggak berlaku cuma buat lo, tapi juga buat bos lo. Lo bilang sama dia, gue tahu dia tinggal di mana, gue tahu di mana anaknya sekolah. Jadi jangan macam-macam sama gue, karena gue gak bakalan tinggal diam. Kurang ajar! Ayo dong! Ayo! Gila nih orang. Ada sakit-sakitnya juga. Kalau gini, namanya udah tindak kriminal. Awas lu ya. Pipi kamu kenapa, Sol? Nggak apa-apa, Pak. Itu tadi saya cuma jatuh dari motor. Jatuh dari motor? Perasaan kamu tadi pergi nggak naik motor? Tuh, di luar motor kamu baik-baik aja kayaknya. Oh iya, motor saya soalnya dapat penanganan pertama, Pak. Iya, kalau sayanya belum. Belum diservis. Dia bohong. Saya tahu dia bohong. Apa ini ulahnya Hasbi? Karena Excel kirim rekaman itu. Aku harus ngelindungin Amor dari gangguan apapun. Apalagi yang jelas berbahaya kayak gini. Semoga Excel nggak berbohong. Oke Pak, jadi intinya sebenarnya saya hanya ingin melindungi Amor Pak. Kalau sewaktu-waktu bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Entah itu kebakaran, atau pencurian, ataupun hal-hal buruk terjadi. Good choice, Chef. Anyway, saya ngefans banget sama Chef Julian dan Chef Lala. Makasih ya Pak. Sayangnya kemarin ketika saya lagi ngurus asuransi rumah kontrakannya Chef Lala, saya nggak ketemu dengan beliau. Padahal saya pengen foto bareng.
kontrakan kita diasuransiin. Masuk. Permisi, Pak. Ya, silakan. Ini kopinya ya, Pak? Oh iya. Silakan coba, Pak. Ini menu terbaru kami. Oh iya, makasih. Oh iya, Pak. Ini Ardan, adiknya Chef Lala. Ardan, ini Pak Arman dari Asuransi Anugrah. Wah, ternyata kamu adiknya Chef Lala. Keren banget. Kakaknya seorang chef dan adiknya ternyata bekerja di bidang yang sama. Iya, Pak. Maaf sebelumnya, Pak. Tadi saya sempat dengar Bapak sebelumnya ada bilang kalau rumah kontrakan keluarga saya itu diasuransi. Itu maksudnya apa ya, Pak? Itu loh, kan kemarin rumahnya terbakar. Nah, asuransi kami bisa mengcover seluruh biaya kerugiannya. Full. Pencairannya juga cepat. Beberapa waktu yang lalu, kita sudah membayarkan ganti ruginya kepada pihak yang punya kontrakan. Jadi, harusnya Kak Lala nggak bayar ganti rugi dong. Ardan kenapa ya? Apa ada masalah lain dari kebakaran itu? Silakan Pak, ditandatangani. Oh iya, oke. Pak, maaf, saya boleh minta kartu namanya Bapak? Oh iya, boleh. Ini. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Nanti malam setelah kerja, gue harus kasih tahu Kak Lala. Masa 300 juta hilang gitu aja? Kak Lala, Kak. Kenapa, Dan? Kak, aku ada info penting, Kak. Apa? Rumah kontrakan kita dulu yang kebakar itu diasuransiin, Kak. Full. Diasuransiin? Dan kamu kalau ngomong tuh jangan asal, ini bahaya. Nanti bisa jadi fitnah loh. Aku nggak asal ngomong, Kak. Sumpah. Tadi tuh aku ketemu langsung sama orang asuransinya di Amor. Dia bilang kalau rumah itu tuh dapat full ganti rugi dari pihak asuransi. Kalau kakak nggak percaya nih, langsung hubungin aja pihak asuransinya. Mbak, saya udah nggak sabar ya, Mbak ya. Kontrakan itu sumber penghasilan saya. Nah, sekarang kalau hangus dan terbakar, Mbak itu matiin sumber penghasilan saya, tahu nggak? Benar, Mbak. Masalahnya ini sudah menyangkut sumber penghasilan individu. Iya Pak, saya mengerti. Makanya kan saya sudah transfer ke Bapak. Kurang 200 juta. Dan itu modalnya 500 juta. Itu aja saya udah nomok banyak, Mbak. Jangan-jangan kita ditipu, Ardan. Aku inget banget waktu itu pemilik kontrakan tuh minta ganti rugi secepatnya. Nggak, ini harus langsung kasih tahu ke Hasbi. Aku harus kasih tahu ke Hasbi. Coba kakak hubungin orang asuransinya. Bilang kalau kakak tuh Chef Lala. Soalnya dia ngefans sama Chef Lala. Oh ya? Iya. Aku coba hubungin deh orangnya. Tidak. Assalamualaikum, Mas. Perkenalkan, saya Lala. Chef Lala. Saya mau tanya, apa betul rumah kontrakan saya diasuransikan 100%? Terima kasih, Mas.
Kenapa kamu lah? Bi, kita kayak ditipu deh sama pemilik kontrakan yang lama itu. Ditipu? Iya. Maksud kamu? Itu Bi, Arden tadi katanya ketemu sama petugas asuransi kontrakan lama. Terus, nih, ada kartu namanya nih, kamu lihat. Tuh. Terus tadi aku habis konfirmasi, bener. Dia pakai asuransi loh sebenarnya. Wah, nggak aja. Kita udah habis 500 juta loh. 300 juta hadiah dari cewek-cewek kamu. 200 juta itu tabungan aku. Ini nggak bisa dibiarin. Kita nggak bisa biarin ini, Bi. Besok kita ketemu sama pemilik kontrakan itu. Iya. Kita konfrontasi, kita buat dia jadi ngaku. Iya, aku setuju. Besok kita samperin dia. Kita harus minta pertanggungjawaban dari dia. Bi, makasih banyak ya. Kamu selalu ada buat aku. Iya, sayang. Aku juga nggak mau kalau kita sampai ditindas kayak gitu. Aku nggak bisa terima. Biar sekarang kamu tidur ya. Kamu istirahat. Aduh, Lala pakai tahu lagi. Mati gua, mati. Malam-malam gini main kemana sih, Bi? Main sama perempuan mana lagi kamu? Hah? Gue harus ikutin Hasbi buat kumpulin bukti. Mas Hasbi, ini ada apa nih Mas? Malam-malam di sini Mas. Saya mau Anda balikin 300 juta full besok. Hah? Ntar dulu. Ini gimana ceritanya? Kan setengahnya saya udah kasih ke Mas Hasbi. Mana buktinya? Gak ada buktinya kan? Gak ada video, gak ada foto. Saya kasih ke Anda cash. Saya udah curiga nih dari awal nih. Waktu itu mintanya cash. Katanya pebisnis sukses. Nggak tahu yang mainnya kotor kayak gini. Jaga mulut Anda ya. Mendingan Anda ikutin perintah saya. Kalau Anda nggak mau keseret kasus hukum. Justru Mas yang harus jaga mulut, Mas. Kalau Mas waktu itu nggak nyuruh saya cepat-cepat, nggak mungkin saya terlibat sampai sejauh kayak gini. Kalau Mas minta duitnya kembali, ya balikin juga 150 juta ya. Mana? Ini bukan diskusi. Saya minta balikin full 300 juta. $300 juta full besok. Kalau enggak, saya nggak akan segan-segan untuk ganggu keluarga Anda. Anda paham? Anda ngerti? Iya Mas. Iya. Hasbi. Membusuk kamu ya ternyata. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bisa bicara, Pak? Iya. Saya tahu Bapak sudah menipu saya. Iya kan? Saya? Iya. Bapak sebenarnya sudah mengasuransikan rumah kontrakan Bapak kan? Tapi Bapak malah minta ganti rugi ke saya. Mbak Lala, sumpah Mbak, sumpah. Saya sama sekali nggak ada maksud untuk jahat, Mbak. 300 juta, Pak. Itu bukan angka yang kecil. Dan juga 200 juta yang sudah suami saya kasih ke Bapak. Itu hasil jerih payah saya dan suami saya. Saya akan perkarakan ini ke pengadilan. Mbak Lala, tolong Mbak, jangan sampai sejauh itu Mbak. Saya janji akan balikin semuanya full Mbak. Kalau emang dia bisa kembalikan full, terima aja. Oke. Saya akan kasih Bapak kesempatan untuk mengembalikannya semuanya. Tapi kalau tidak, maaf, saya akan langsung lapor polisi. Iya Mbak, saya janji Mbak. Saya akan ganti semuanya full Mbak, saya janji Mbak. Saya akan jadikan ini sebagai jaminan. Permisi. Bu, Ayah. Sebenarnya kemarin itu kita sempat ditipu sama pemilik kontrakan yang lama itu. Astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah, uang hasil hadiah COC udah kembali semuanya. Oh. Alhamdulillah. Udah gitu doang Kak. Kak, ini kita ditipu loh Kak. Ini udah masuk tindakan kriminal. Ya harus dilaporin lah. Ardan, udah. Gak usah diperpanjang lagi ya. Lagian uangnya kan juga udah kembali. Anggap aja kemarin itu adalah ujian buat kita semua. Tapi emang nggak masuk akal dari awal. Ayah juga curiga. Kebakaran itu kan aneh tiba-tiba. Dan sampai sekarang kita nggak tahu penyebabnya apa. Bisa aja ini akal-akalan. Supaya uang asuransi jadi cair. Pinter banget kan gue? Jangankan menipu kalian. Nipu yang punya kontrakan aja gue bisa. Berdebatlah, debat sana. Gak akan ada yang tahu kalau rumah itu gue yang bakar. Kalian semua sibuk cari kambing hitam buat gue. Emang bodoh tuh semua. Dan Lala, bakalan gue peras sampai habis. Bi, makasih banyak ya. Kamu udah selalu bantuin aku. Dan sekarang kamu bantuin aku untuk dapetin hak aku dari penipu pemilik kontrakan itu. Sama-sama sayang. Kalau bukan aku siapa lagi?
Aku minta maaf ya. Aku dan keluarga aku sering banget merepotin kamu. Tapi aku yakin, insya Allah ini adalah awal kebangkitan kita. Nanti dengan adanya uang itu, aku bisa bikin pastry shop. Kan udah ada uang itu. Kemudian aku juga jadi brand ambassador. Terus ada endorsean juga. Bisa kan? Bisa, tapi itu nanti ya sayang ya. Bikin pastry shop itu butuh uang tuh nilainya bisa miliaran, MM-an. Kalau untuk saat ini ya masih jauh lah. Ya nanti aku berdoa terus, minta sama Allah, aku sholawatin terus supaya nanti kita ada rezekinya, terus uang kita bisa bertambah. Amin. Tapi kita juga harus ada usaha sayang. Duitnya harus diputerin. Karena kalau didiemin, duitnya nggak akan berkembang. Caranya? Caranya ya salah satunya investasi. Udah kamu gak usah pusingin soal itu, pokoknya ntar semuanya aku yang urus. Aku akan taruh uangnya semuanya di rekening bersama, jadi supaya kamu juga bisa ngecek perputaran uangnya seperti apa. Dan supaya aku juga gampang kelola uangnya. Mau, Pi. Pokoknya aku ikut aja deh. Aku percaya sama kamu, karena kan biasanya kamu juga yang ngatur keuangan. Percaya sama aku sayang. Full. Aku akan urus semuanya. Yang penting, kamu fokus kerja. Iya. Yang penting suami aku ridho sama aku, insya Allah aku akan bahagia juga. Nanti aku jemput kamu ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku pulang sendiri aja, aku nggak enak sebenarnya sama kamu. Kamu harus capek-capek antar jemput aku terus. Pasti badan kamu juga capek kan? Udah, kalau jemput kamu aku ridho kok. Kamu nggak usah kebanyakan bantah, nurut aja, ya. Maaf, Bi, aku nggak bermaksud untuk... Yaudah kamu turun ya, aku harus pergi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari 300 juta. Kalau gue pakai 10 juta, nggak berasa kali ya? Hai. Lu ngapain di sini? Hah? Lu mau apa lagi sih? Ya elah, kamu lucu banget sih. Segitunya mau ketemu aku ya? Emangnya kamu gak kangen sama aku? Siapa yang gak lucu ya? Aku udah bilang sama lu, kita udah gak punya hubungan apa-apa. Tapi, kalau aku yang gak mau, gimana dia? Kan kamu yang mutusin secara sepihak. Sial, lu gak usah deket-deket gua. Stop. Jangan deket-deket gua. Emang kenapa kalau deket-deket? Kamu apa? Untuk saat ini gue masih tolerir kelakuan lu. Tapi kalau sekali lagi lu begini. Kalau gini mau apa? Ini bukan diskusi. Saya minta balikin full 300 juta. Anda ingat ya? 300 juta full besok. Kalau enggak, saya nggak akan segan-segan untuk ganggu keluarga Anda. Anda paham? 300 juta full besok. Gimana? Kalau udah kayak gini, masih mau putus sama aku? Eits. Sini HP-nya. Aduh, Bi, tenang dulu dong. Panik banget sih kamu. Hah? Kenapa? Takut ya setelah dengerin ini? Lu dapetin dari mana? Lu ikutin gue ya? Aku tuh juga pinter kali. Nggak perlu tahu aku dapet dari mana. Ya intinya terserah sih. Kalau misalnya kamu nggak mau sama aku lagi, aku tinggal kirim ini ke Lala. Kalau sampai lo kasih tahu ke Lala. Aku bisa simpen rahasia kok. Tenang aja. Tapi dengan satu syarat. Lu mau apa? Syaratnya apa? Uang, sepatu, tas. Gue kasih semuanya. No. Aku cuman mau kamu. Apa? Kamu denger kok tadi aku ngomong apa? Siapa?
lo harus tahu ya, kita dari awal tuh cuman main manja. Ya terserah, kalau kamu tetap mau kayak gitu, mau udahan, aku tinggal pencet tombol. Jangan. Jangan. Ya udah, terserah. Kamu mau nggak menjalani syaratnya? Aku nggak main-main, karena aku suka sama kamu. Aku suka sama kamu. Gampang kan syaratnya? Gimana? Deal? Deal. Oke, good. Yaudah sekarang lu cabut. Aku mau pergi dulu kalau kamu nggak janji. Gue janji sama lo, Syah. Gue bakalan ajak lu makan malam, tapi nggak hari ini. Hari ini gue nggak bisa. Gue bisa tagih janji gue kapanpun. Oke. Ya udah deh kalau gitu. Bye sayang. Selama Mesya masih pegang bukti itu, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk sekarang, terpaksa deh gue nurut dulu aja. Lihat lo ya, Syah. Giliran gue yang mempermainkan lo. Sorry, Mas. Tolong antri ya. Oh, saya cuman sebentar kok, Bu. Saya ada meeting penting soalnya, buru-buru ini. Oh, tapi saya dari tadi di sini. Dan yang punya urusan penting nggak cuma Anda, saya juga. Ya udah kalau gitu saya minta maaf ya, Bu ya. Tapi saya janji, saya cuma pesan 1 kopi. Habis itu saya bayar, saya langsung cabut. Ibu pesannya setelah saya aja, oke? Wow. 1 Americano hot, 2 shot ya. Nggak pakai lama. Karena ibu di belakang saya nggak sabar. Baik. Dia untuk pembayarannya. Deh. Anak muda model begini nih, yang kelihatannya sibuk sana-sini, tapi nggak punya sopan santun. Hasbi, kamu tahu kenapa saya panggil kamu pagi-pagi ke sini? Soal hasil trip kemarin, Pak. Hasil trip kemarin? Nggak ada hasil apapun. Kamu pergi keluar kota, dibiayai perusahaan. Tapi pulang-pulang, nggak ada hasil apa-apa. Saya sebenarnya udah berusaha semaksimal mungkin, Pak. Cuma Perusahaan ini lagi banyak masalah, Hasbi. Saya nggak ada waktu buat dengerin alasan kamu yang bertele-tele itu. Dan satu hal yang harus saya sampaikan ke kamu. Kalau performa kamu bulan ini nggak naik, kamu nggak usah datang lagi kantor sini. Siapa? Saya ngerti. Jangan keluar. Saya masih ada meeting yang lain. Saya permisi. Kalau gitu saya ikut keluar juga, Pak. Silakan. Hasbi. Ibu yang tadi pagi di coffee shop kan? Oh, Ibu dan Hasbi udah saling kenal ya? Bu, kenalin, ini Hasbi. Hasbi, kenalin, ini klien baru kita, Ibu Lydia. Halo, saya Bu Lydia. Oh, iya Bu. Saya Hasbi. Untuk tadi pagi saya beneran minta maaf ya Bu ya. Saya soalnya buru-buru untuk meeting. It's okay. Jadi
Oke. Saya paham kok. Tapi ya, yang namanya seorang businessman itu biasanya dia tetap tahu sih caranya menghargai orang lain. Ya kan? Iya, Bu. Iya, Ibu benar. Sekali lagi saya minta maaf. Udah deh, Bi. Mari, Bu, kita masuk ke ruangan. Oke. Silakan. Thank you. Dengar-dengar lo habis dimarahin ya? Jangan ajak-ajak gue ya kalau dimarahin. Dan jangan juga ganggu klien baru gue. Bi, lo tau nggak? Itu Bu Lydia adalah owner dari perusahaan yang akan jadi calon klien kita. Perusahaan kita udah lama pengen kerja sama dengan mereka. Tapi ya baru sekarang berhasil. Dan yang berhasil membuka pintu, ya si Rina itu. Keren kan dia? Yaudah Bi, gue cabut dulu ya. Hebat juga si Rina bisa dapetin klien kayak gitu. Gimana ya? Caranya biar Bu Lydia bisa jatuh ke tangan gua. Kayaknya gua masih deket-deket sama Rina. Lala, kok masih di sini? Ini Chef Julian kok di sini juga, tumben? Kebetulan saya tadi habis meeting. Kliennya minta meeting di Lloyd karena dia pengen cobain masakan kamu secara langsung katanya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau tamunya suka dan chef juga suka. Saya pamit dulu ya. Soalnya habis ini mau ada meeting lagi di luar. Kamu belum dijemput sama suami kamu? Harusnya sih udah sampai ya, tapi udah jalan sih sebenarnya. Tapi dari tadi saya hubungin belum bisa. Tapi tenang aja, pasti datang kok. Tapi ini udah mau jam 11 Lola. Lebih baik kamu nunggu di dalam deh. Takut kau nunggu sendirian di depan kayak gini. Iya, Chef. Ya udah, saya pamit dulu ya. Iya. Mari. Aduh. Semoga aja Hasbi cepet datang. Rina, lo kok bisa hebat banget sih? Kalau bisa dapetin klien kayak Bu Lydia. Jelas. Sembah gue dulu dong. Sembah gue. Sembah? Gampang. Dah. Kan gue udah sembah nih. Bagi dong klien lo. Idih. Enak aja lo bagi-bagi. Makanya usaha. Sebarin proposal lo sendiri, Hasbi. Kan gue barusan sembah lu. Kenapa gue harus usaha? Hah? Halo, Pak. Ini saya sudah sampai, Pak. Bapak duduk di mana ya? Mohon maaf, Pak Julian. Sepertinya saya terlambat, Pak. Bapak buka table dulu aja ya, Pak ya? Ya,
Oke Pak, saya tunggu ya Pak. Iya Pak. Siapa itu lagi?